Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap gembira dan bahagia dalam menjalani hari-hari hidup sahabat sekalian. Pada video kali ini saya akan melanjutkan sedikit tentang sakramen perkawinan, masih tentang sakramen perkawinan, tentang halangan-halangan pernikahan atau perkawinan. Pada video sebelumnya saya sudah menyebutkan halangan-halangan perkawinan itu, dan saya juga pernah singgung tentang halangan yang berhubungan atau berkaitan dengan hukum ilahi dan halangan yang berkaitan dengan hukum gereja, di mana halangan yang berkaitan dengan hukum ilahi itu tidak dapat diberi dispensasi oleh gereja, dan halangan yang berhubungan dengan hukum gereja bisa diberi dispensasi oleh gereja atau dalam hal ini ordinaris wilayah. Nah, yang berhubungan atau yang berkaitan dengan hukum ilahi yang tidak bisa diberi dispensasi itu antara lain adalah impotensi seksual yang bersifat tetap. Nah, karena sifatnya ini kodrati, maka dia tidak bisa diberi dispensasi. Mengapa? Karena keutuhan atau kesatuan yang sempurna dalam sakramen perkawinan itu adalah dengan hubungan seksual secara biologis. Nah, kalau halangan seksual, impotensi seksual ini bersifat tetap, maka itu tidak bisa diberi dispensasi. Sebelum menikah sudah ketahuan bahwa sudah mengidap penyakit ini. Kalau umpamanya si pria menyembunyikan hal ini, maka tidak bisa kemudian hari lalu kemudian si istri menggugat untuk pembatalan perkawinan, maka dengan alasan ini perkawinan menjadi tidak sah. Berikut adalah ikatan perkawinan sebelumnya. Jadi seseorang yang mau menikah secara Katolik, lalu kemudian sebelumnya dia sudah menikah dan pasangannya itu masih ada dan belum ada pembatalan perkawinan, atau kalau bukan nikah di Katolik belum ada cerai secara sipil, maka itu tidak bisa diberi dispensasi oleh gereja untuk tetap melangsungkan perkawinan. Nah, yang berikut adalah hubungan darah dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah. Ini juga tidak bisa diberi dispensasi karena hubungan darah, jadi hubungan darah ke atas dan ke bawah atau ke bawah itu dalam arti garis lurus, contohnya ibu dan anaknya atau seorang ayah dengan anaknya, atau sebaliknya, itu tidak bisa karena ini sifatnya hubungan darah itu kan sifatnya kodrat, tidak bisa digantikan, jadi itu tidak bisa diberi dispensasi. Jadi itu antara lain adalah yang tidak bisa diberi dispensasi oleh gereja untuk halangan perkawinan yang ini. Nah, mengapa halangan untuk ikatan perkawinan sebelumnya tidak bisa diberi dispensasi? Saya ulang kembali, karena sifat dari perkawinan Katolik adalah monogam dan tak terceraikan. Sifat yang monogam dan tak terpisahkan, tak terceraikan. Jadi kalau suaminya atau istrinya masih hidup dan belum ada pembatalan perkawinan, dalam arti bahwa mungkin dia sudah mengurus anulasi perkawinan, tetapi sebelum ada keputusan dari tribunal,
atau tribunal perkawinan, maka belum bisa. Kecuali kalau nikahnya sebelumnya itu sama-sama Katolik atau sudah menerima sakramen, lalu kemudian mengurus pembatalan perkawinan dan sudah mendapat surat anulasi, baru boleh menikah. Atau salah satu pasangannya sudah meninggal dunia, dan itu juga harus disertai dengan akte kematian. Nah, teman-teman, sedikit informasi tentang halangan-halangan yang tidak bisa diberi dispensasi oleh gereja. Pada video berikutnya nanti baru kita lihat halangan-halangan yang bisa diberi dispensasi oleh gereja dengan alasan apa. Nah, terima kasih teman-teman untuk waktunya menonton video ini. Jangan lupa didukung, di-subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman. Semoga berguna dan membantu bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Salam.